Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, Firman Pribadi, dalam pembahasan mengenai market risk atau resiko pasar. Gitu ya. Oke, ini saya Firman Pribadi, gitu ya. Dan kantor saya terletak di Gedung Pascasarjana, lantai 2, ruang dosen Mars UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, saya sebagai dosen FEB UMY, juga sebagai dosen Pascasarjana Mars UMY, sebagai dosen Pascasarjana UMY, dan juga saya sebagai dosen program Pascasarjana bagi S3 Manajemen UMY. Kita lihat apa yang dimaksud dengan risiko pasar, gitu ya. Nah, ini definisinya, gitu ya. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian laba atau earning dari lembaga keuangan atas portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, khususnya perubahan dari kondisi pasar yang ekstrim seperti perubahan suku bunga ataupun perubahan harga dari aset. Nah, kita lihat lebih lanjut bahwa risiko pasar lebih menekan lembaga keuangan yang aktif melakukan perdagangan asetnya, ya, atau perdagangan liabilitasnya atau perdagangan derivatifnya dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memegang aset dan liabilitasnya hanya sebagai bentuk investasi jangka panjang atau hanya sebagai pendanaan gitu atau hanya untuk tujuan hedging, gitu ya. Jadi terlihat jelas bahwa lembaga keuangan yang aktif melakukan perdagangan lebih beresiko dibandingkan dengan lembaga keuangan yang hanya memegang aset hanya tujuan untuk investasi jangka panjang ataupun hanya untuk pendanaan ataupun hanya untuk hedging. Hedging adalah lindung nilai, gitu ya. Lalu kita lihat bahwa risiko pasar juga menjadi inti dari kerugian yang ditimbulkan oleh krisis keuangan di Amerika Serikat, yaitu di mana lembaga keuangan yang aktif memperdagangkan mortgage atau KPR di Indonesia, gitu ya, atau hipotek, dan mortgage backed securities, artinya sekuritas yang di backup oleh mortgage, oleh KPR, gitu ya. Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh krisis keuangan di Amerika Serikat ini berjumlah sekitar 1 triliun US dollar. Tentunya ini bukan jumlah yang kecil, gitu ya. Nah, krisis ini dikenal juga dengan krisis subprime mortgage. Apa itu subprime mortgage? Nah, untuk memahami subprime mortgage, nanti kita akan lanjutkan di dalam video kuliah berikutnya, gitu ya. Saya sudah sediakan video kuliah tentang subprime mortgage. Nanti mudah-mudahan setelah menonton itu Anda lebih paham apa itu subprime mortgage, gitu ya. Oke, saya lanjutkan, gitu ya. Nah, ketidakpastian earning atau laba atau risiko pasar dapat diukur dalam periode harian yang terpendek dan tahunan, gitu ya, terpanjang. Jadi di sini bisa dilihat bahwa risiko pasar ini bisa diukur dalam bentuk harian ataupun tahunan. Nah, lalu kita lanjutkan. Kita lihat di sini bahwa lembaga keuangan sangat memperhatikan fluktuasi nilai atau value at risk, gitu ya, dari perdagangan aset dan liabilities mereka untuk periode terpendek 1 hari, disebut sebagai daily earning at risk atau DER, khususnya jika fluktuasi tersebut mengancam solvensi lembaga keuangan tersebut, gitu ya. Lalu kita lihat di sini apa itu VAR, gitu ya. Nah, ini kita akan memahami dalam video kuliah kali ini kita memahami dulu apa itu VAR, gitu ya. Lalu selanjutnya di video selanjutnya Anda akan melihat bagaimana aplikasi VAR di dalam implementasi untuk menghitung risiko dari portfolio, gitu ya. Nah, ini pemahaman VAR, gitu ya. VAR adalah jika esok adalah hari yang buruk, berapa besar, gitu ya, dalam nilai uang, dan berapa besar kemungkinannya dalam nilai probabilitas kerugian yang bisa dialami oleh perusahaan esok hari atau beberapa hari mendatang. Jadi di sini VAR mampu menjawab, gitu ya, jika besok ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian perusahaan, itu karena pergerakan harga yang tidak menguntungkan sebesar 10 juta atau lebih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa jika besok ada kemungkinan sebesar 5%, gitu ya, tingkat kerugian perusahaan sebesar 10 juta rupiah atau lebih. Inilah VAR. Jadi VAR mampu menjawab
berapa sih tingkat kerugian yang akan dialami oleh sebuah perusahaan jika esok adalah hari yang buruk. Nah, jumlah kerugian tadi bisa ditentukan dalam bentuk nilai rupiah atau nilai dolar gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, ini ada 3 model utama gitu ya dari risiko VAR. Pertama adalah model Risk-Metric atau model Variant Covariant Approach, dan kedua adalah Historic or Back Simulation, dan yang ketiga adalah Monte Carlo Simulation. Maaf, jadi tadi saya salah sebutkan, jadi ada 3 metode. Pertama Risk-Metric, Variant Covariant Approach, yang kedua adalah Historic or Back Simulation, dan yang ketiga adalah Monte Carlo Simulation. Nah, ini adalah 3 model utama dari dari model VAR gitu ya, model value at risk. Nah, selanjutnya di kuliah-kuliah selanjutnya kita juga akan belajar gitu ya, saya akan menyinggung bagaimana metode Risk-Metric ini gitu ya, metode Historic or Back Simulation, serta metode Monte Carlo Simulation gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana aplikasi dari ketiga model ini. Oke, demikian perkenalan kita hari ini mengenai risiko pasar gitu ya, dan dengan model value at risk. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.